Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa kharizani wa libas wa amarna an natajawwada biha li yaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wasma'u wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna taqwa hiya madaru kulli sa'adah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dari Allah bersungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama sahabat kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan agama sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimahullah, hampir semua tanda kiamat kecil sudah muncul di dunia ini, hanya tinggal menunggu tanda kiamat besar. Menurut para ulama ada 10 tanda kiamat besar, tetapi paling tidak Al-Fakir hanya menyampaikan 4 saja pada sidang Jumat siang kali ini. Yang pertama adalah dukhan. Tanda kiamat yang besar salah satunya adalah munculnya dukhan, yaitu asap tebal yang menggulung bumi selama 40 hari 40 malam. Saking tebalnya asap ini tidak dapat dibedakan lagi mana siang dan mana malam. Efek dari dukhan ini bagi orang-orang yang beriman ya hanya terserang lumrah, tetapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kulit mereka akan melepuh. Karena apa? Asap itu masuk ke rongga-rongga badan. Fartakib yawma ta'tis samaa'u bi dukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketiga langit membawa kabut yang nyata. Maka setelah dukhan sirna, bumi kembali terang, tetapi dampaknya bumi menjadi tandus dan banyak kelaparan di mana-mana. Pada zaman itu orang memperebutkan makanan, bahkan saling membunuh. Teknologi akan berakhir pada saat manusia akan kembali ke zaman batu. Mobil, telepon, internet, senjata modern semuanya tidak akan berfungsi. Maka pada zaman itu kalau mereka berperang dengan menggunakan alat tradisional, tombak, pedang, panah dan sebagainya. Tanda kiamat kedua adalah munculnya Dajjal. Dan Dajjal merupakan tanda datangnya kiamat ini. Dan fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang dihadapi oleh manusia. Dan Dajjal dia mengaku sebagai Tuhan. Dengan sihirnya dia bisa mendatangkan hujan, menghijaukan kembali tanaman yang tandus, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Dan pada saat itu banyak orang-orang yang imannya menguap. Begitu Rasul mengatakan di antara umat yang menguap imannya kebanyakan adalah wanita. Ma baina khalqi ada ila
ya misa'ah khalqun akbar minad dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Tanda kiamat ketiga adalah turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi, sehingga Nabi Isa di akhir zaman akan memimpin umat Islam, dan Nabi Isa adalah satu-satunya manusia yang mampu mengalahkan Dajjal. Hadirin rahimakumullah. Terakhir yang keempat, tanda kiamat keluarnya Ya'juj Ma'juj. Siapakah Ya'juj Ma'juj itu? Ibnu Katsir menerangkan mereka adalah anak keturunan dari Nabi Nuh, dari Yafid. Kalau kita melihat daripada surat Al-Kahfi, ada seorang raja yang bernama Dzulkarnain. Raja ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menggantikan Namrud. Tatkala Raja Dzulkarnain ini sampai pada sebuah tempat di bagian bumi yang paling timur, dijelaskan dalam Al-Quran, qalu ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dzulkarnain tatkala menjumpai kaum itu di antara kedua gunung, kaum ini tidak bisa mengerti pembicaraan, tidak memahami pembicaraan manusia, sehingga harus mendatangkan penerjemah dari bahasa A ke B, C dan terus. Dan akhirnya Dzulkarnain bisa memahami apa yang diminta oleh kaum ini. Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dapatlah kami memberikan sesuatu pembayaran. Kami akan memberikan pembayaran kepadamu asal engkau membuatkan dinding di antara kami dan mereka. Jadi Dzulkarnain diminta untuk membuat dinding di antara kedua gunung. Ya. Kemudian ayat berikutnya, qala ma makani fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'ala bainakum wa bainahum rahmah. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku itu lebih baik daripada pembayaran. Kata Dzulkarnain, siapkanlah tenaga kerja dan alat-alat agar aku bisa membuatkan dinding untuk kamu. Ayat berikutnya, atau ini jubalul hadid, berilah aku potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sadafaini walau hatta idza ja'allahu naran, hingga apabila besi itu telah sama rata keduanya di antara kedua gunung itu, ya, tiupkanlah. Jadi Dzulkarnain itu membuat sebuah benteng yang terbuat dari material besi. Kemudian setelah besi itu disusun tingginya sama dengan kedua gunung itu, tiupkanlah. Maksudnya apa? Supaya besi ini memanas dan menjadi bara. Qala atu'ni ukri alihi fitrah. Lalu berilah aku cairan terbakar, aku akan tuangkan itu ke dalam besi yang sudah memanas. Jadi besi yang sudah tingginya sama dengan kedua gunung itu, kemudian dibakar, memerah, membara, dituangkanlah tembaga agar sebagai perekat antara besi-besi yang sudah disusun itu. Pamastatau ayat harar ayat haruhu wa mastata'u lahu naqban, maka mereka tidak bisa mendaki dan mereka tidak bisa melubangnya. Jadi benteng yang sudah dibuat Dzulkarnain ini
tidak bisa ditembus oleh kaum Ya'juj Ma'juj. Hajar nadam min Rabbi wa ijja wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan. Maka Dzulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Allah, dia akan bisa menghancurkan dinding ini. Rahmatan Rabbi, ada kata-kata di sini. Rahmatan Rabbi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tembok Ya'juj Ma'juj ini untuk menghalangi kaum Ya'juj Ma'juj ini dibuat oleh material besi, tetapi Dzulkarnain tetap dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala proses pembuatannya penuh dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengandalkan amal. Ya. Di antara kita kan terkadang sering mengandalkan amal. Maka siapakah Ya'juj Ma'juj ini? Ciri fisik mereka itu sipit, mukanya lebar dengan orang-orang Tatar. Malaikat turun dari tempat-tempat yang tinggi tatkala tembok itu sudah jebol di akhir zaman nanti. Mereka turun bagaikan air bah. Setiap tempat-tempat yang dilalui ada air, ada danau, maka akan menjadi mengering. Karena diminum oleh kaum Ya'juj Ma'juj ini. Perbandingan jumlah mereka, satu manusia biasa itu berbanding 999. Sehingga kata Nabi, kalau ahli neraka itu ada 1000, satu adalah manusia biasa, dan 999 adalah kaum Ya'juj Ma'juj. Mereka tidak terkalahkan oleh bangsa manapun. Dalam hadis Nawas bin Saman, perkala mereka berhasil keluar dan tidak ada satupun bangsa yang mampu melawan Ya'juj Ma'juj ini, mereka tatkala bertemu dengan manusia itu dibunuh, dibantai, rumah-rumah dirusak, semua apa yang ada di bumi ini dirusak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memerintahkan Nabi SAW dari zaman dengan kaum muslimin pada saat itu menuju kepada Gunung Tursina. Dan Ya'juj Ma'juj tidak bisa mengejar daripada kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka disitulah Nabi Isa dan kaum muslimin meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari ancaman bahaya dari Ya'juj Ma'juj ini. Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa yang begitu bengis dan sadis. Mereka setelah menghancurkan dan melantakkan apa-apa yang ada di muka bumi, mereka lemparkan panah itu ke awan, dan panah itu sampai ke awan. Begitu kembali berlumuran darah, mereka berkata, kami telah mengalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Maka pada saat itu pertolongan Allah mengirim ular yang akhirnya bisa membunuh dari kaum Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka mati secara serentak. Sehingga bumi pada saat itu dipenuhi oleh bangsa Ya'juj Ma'juj, dan Allah mendatangkan burung-burung yang paruhnya panjang mengangkat daripada bangsa Ya'juj Ma'juj ini ke tengah langit. Itulah peristiwa nanti di akhir zaman. Mudah-mudahan ya kita bisa memberikan pembekalan kepada anak cucu kita dengan keimanan, ketakwaan. Kita tidak akan mengalami kejadian itu. Di bulan Rajab ini mari sama-sama kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irqaban liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala al-athhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa muntahu amma nahakum anhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihatil bikusi wa lam yajal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Allahumma ala arba'ati khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita angkat tangan, luruskan hati dan wajah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan, keislaman kita, menjaga pula keimanan anak-anak dan keturunan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa lahumul hasanat wa qdir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma a'il islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal qutati 'ada musyrikin. Allahumma syakit samlahum, Allahumma majid jamahum, Allahumma dammir yarahum, Allahumma ansur man nasarani wa hajjal man khadala muslimin wasli jami'ulatil muslimin. Allahumma ij'al baldatan hazi baldatan aminatan mutma'inah tajri biha ahkamullah wa sunnatu wa rasulih wa sa'ir buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shif 'anal bala wal bala wal waba wal basya wal munkar wal bagh wasadaid hana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.